Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk Anda semua. Tetap kreatif dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadi subscriber channel ini. Dan bagi Anda yang belum menjadi subscriber, segera tekan tombol subscribernya agar Anda selalu mendapatkan update dari channel ini dan kita berbagi di sini. Baik, kita akan lanjutkan tutorial bagaimana menggunakan tracking review atau tool yang ada di MS Word untuk mereview sebuah artikel, atau dalam hal ini adalah digunakan untuk mereview atau mengoreksi skripsi mahasiswa bimbingan kita. Pertama kita buka dulu file original, hasilnya seperti ini. Dan kebetulan file ini sudah saya lakukan review dan sudah selesai. Jadi hanya ingin menunjukkan bagaimana caranya saja. Nah, pertama, setelah halaman ini terbuka, halaman awalnya pada home, kemudian kita pilih review, kemudian pilih tracking. Nah, ini tracking ini dalam keadaan terpilih karena memang sudah ada review sebelumnya. Nah, setelah terpilih ini, kita buka pilihan di sini, ada simple markup, all markup, no markup, dan original. Saat ini masih dalam tampilan original. Jadi originalnya tanpa ada komentar, tanpa ada koreksi, atau hasil review dari reviewer. Nah, untuk itu kita buka all markup saja, sehingga semua apa yang kita tulis, kita komentari nanti akan muncul di sebelah kanan atau di sisi kanan ini secara vertikal. So, all markup, kemudian pilih show markupnya, kita centang semua ini, comment, link, insertion. Ini juga di balance kita pilih show revision in balance. Lalu di specific people ini boleh kita hilangkan centang ini atau tetap saja karena sifatnya blind review sehingga nama reviewer disembunyikan, jadi tidak perlu dimunculkan seperti itu. Tapi ini karena bimbingan tentu tidak perlu disembunyikan karena kepada mahasiswa kita sendiri. Oke, kita teruskan. Nah, sekarang maka ini kita centang semua. Kalau ingin menghilangkan nama itu muncul, kita bisa juga ubah di sini. Ini centang semua. Lalu balance in all markup, view source revision tadi sudah dipilih. Reviewing pen ini dalam keadaan off sekarang ini, nanti bisa diaktifkan atau kita aktifkan sekarang saja. Pilih vertikal sehingga supaya muncul di sebelah kiri. Nah, itu kemudian username bisa kita ubah di sini. Nah, ini nama yang muncul pada saat mereview ya. Oke, kita klik. Nah, maka sudah muncul reviewing pen. Nah, untuk sementara kita tutup dulu. Ini misalnya ini ada kelebihan S, kita bisa hapus sendiri, hapus S, dan ini pun oleh mahasiswa saya melihat, oh kok ada dihapus seperti itu. Jadi kalau dia setuju, dia akan pilih accept tuh di sini. Kalau dia tidak setuju, di reject. Nah, kemudian di sini komentar. Jadi saya berusaha untuk tidak kalau secara tertulis itu kan mencoret begitu saja, dan jadi ajukan pertanyaan karena ini misalnya pernyataan ini kok ngambilnya dari sumber yang kurang tepat. Makanya di sini pertanyaannya maksudnya mengapa bukan menurut PSAK nomor sekian. Nah, nanti mahasiswanya bisa menjawab alasannya apa ya, menjelaskan tentang itu. Bisa saja kita yang salah.
yang perlu ingin saya sampaikan juga bahwa kita sebagai pembimbing skripsi mestinya bersikap atau bertindak sebagai coach. Sebagai coach, mahasiswanya adalah coachee. Jadi hubungan kita antara coach dengan coachee. Coach itu berperan sebagai pengarah, membimbing, mengarahkan, dan terutama sekali adalah memotivasi. Jadi menghindari sikap atau gaya sebagai konsultan. Kenapa? Karena kalau konsultan itu cenderung ingin menunjukkan kemampuannya kepada kliennya, ya. Jadi mahasiswa kita itu bukan klien. Mahasiswa itu adalah coachee yang harus dimampukan, yang harus dijadikan bisa lebih dari sebelumnya. Kalau perlu lebih baik dari dosennya, dari pembimbingnya. Sementara kalau konsultan itu membantu klien, dan terkadang konsultan cenderung mengambil alih peran untuk memecahkan masalah karena dia adalah konsultan yang dipandang lebih mampu daripada kliennya. Nah, kita berbeda. Kita harus bersikap sebagai coach atau sebagai pelatih yang berusaha memampukan mahasiswanya. Nah, misalnya di sini sebagai coach akan lebih banyak menggunakan pertanyaan untuk sesuatu masalah ketimbang langsung menyatakan jawabannya. Itulah sikap saya sebagai pembimbing. Dan itu sikap yang paling tepat menurut saya. Karena dengan pertanyaan itu membuat mahasiswa berpikir untuk menjawabnya. Kecuali contoh sekarang ini, dia menulis di sini Taliang et al. Padahal saya sudah membaca di kutipan lain dia menyebutnya dan kawan-kawan. Ini kan dia menunjukkan entah karena kelupaan atau memang tidak tahu artinya et al dan kawan-kawan. Padahal itu adalah artinya sama, et al dan kawan-kawan. Oleh karena itu kita perlu beri komentar. Di sini misalnya diketik gunakan secara konsisten. Apakah et al atau dan kawan-kawan? Karena maknanya sama. Nah, ini juga hal ini kecil, tetapi menunjukkan upaya kita untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa. Dan ini pasti akan diingat, ketimbang kalau tertulis kita coret dan kawan-kawan. Dia tinggal mengganti, tapi tidak paham kenapa dia harus diganti dan seterusnya seperti itu. Kita teruskan. Ya, ini karena sebelumnya sudah direview, tapi tentu belum tuntas, ada beberapa yang kurang. Nah, seperti ini. Signaling teori berhubungan erat dengan bla 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 bla. Kita boleh tambahkan komentar karena dia tidak menyebutkan menurut siapa. Sebutkan sumbernya. Itu. Ini juga satu paragraf yang jumlah barisnya kurang, ini seolah-olah seperti judul, padahal ini paragraf. Dan ini harus dihindari. Minimal satu paragraf
7 baris. Ini udah kita tulis di sini. Ya, ini semuanya sudah ada. Oke, kita anggap ini selesai review kita. Maka setelah selesai kita akan kirim ke mahasiswanya untuk direspon dan kita tunggu hasilnya. Nah, untuk mengecek apa saja yang sudah kita komentari atau kita koreksi, mungkin ada yang kurang atau bahkan mungkin kita salah komentar, kita buka reviewing pen secara vertikal. Jika muncul sini. Nah, jadi ada 35 revisi yang kita lakukan di sini. Nah, mahasiswa pun juga lebih mudah ketika membuka, dia tidak perlu lagi, tidak harus membuka seperti ini. Dia langsung ke sini. Misalnya tentang ini, gunakan secara konsisten, bla bla bla. Dia tinggal membuka. Nah, akan menuju ke sini. Ya, kalau menurutnya ininya pernyataan atau tulisannya ini benar, maka dia boleh jawab di sini dengan mengetik di sini. Seperti itu, komunikasi antara pembimbing dan yang dibimbingnya akan nampak di sini, sehingga kita bisa lakukan tracking, makanya disebut track change. Men-track kembali perubahan apa, tracking kembali perubahan apa yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana seharusnya dan seterusnya ada di sini. Ya, jadi kalau misalnya mahasiswanya merasa dia punya ini benar, maka dia akan jawab pernyataannya. Kalau misalnya memang seperti ini, maka dia akan, kalau setuju, maka dia akan ganti atau mungkin dihapus dan seterusnya. Dia menghapus, maka akan muncul, katakanlah ini satu kalimat dihapus oleh yang bersangkutan, di-delete. Ketika dia kembalikan ke kita, kita tahu apa yang di-delete-nya. Ini, tapi tentunya yang mendelete yang bersangkutan, sehingga namanya di sini adalah nama mahasiswanya, bukan nama kita. Kita akan melihat lagi kenapa ini di-delete. Kalau kita tidak setuju, bisa kita beri komentar atau apa. Ya. Atau sebaliknya, kita sendiri yang menghapus dan mahasiswa setuju, maka dia akan menerima hapus ini, gitu, misalnya, atau menolak, ditolak aja. Oke. Simple, mudah, tapi sangat bermanfaat, terutama bagi mahasiswa. Sangat membantu. Yang tadi saya katakan, kita mencoba membuat membisakan atau membuatnya mampu. Karena mahasiswa bukan klien. Kita boleh bantu dalam bentuk bimbingan teknis. Ini adalah bimbingan teknis. Tapi bukan bantuan teknis. Ya. Beda antara bimbingan teknis dengan bantuan teknis. Bimtek dengan bantek. Ya. Saya kira itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kalau bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman lainnya. Jangan lupa yang belum subscribe, bantu perkembangan ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.